Oke, bisa kita mulai nih, sudah 3 menit lagi, tapi semuanya sepertinya sudah berhasil masuk room hari ini. Pertama, izinkan Dumon yang sharing ya. Baiklah, selamat malam, Om Swastiastu, Om Bapak Ibu. Swastiastu. Selamat malam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu. Kalau sekitar 2 hari yang lalu kita sudah berkenalan ya, melakukan sesi perkenalan. Baiklah, hari ini saya akan memperkenalkan diri lagi. Ya, sebelumnya izin, apakah layar saya sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Bu. Ini yang adalah nama saya Nike Yusdayu Pranyani, keseharian dipanggil Ibu Ayu boleh, juga Ibu Gusti juga boleh. Indeks asalnya saya Golkar asli nih, golongan orang Karangasem. Kemudian tempat tugasnya di SD 4 Kubu Bangli, yang tugas yang diampu itu sebagai guru, dan alamat saya di Desa Kintamani Bangli, karena suami saya berasal dari situ. Nah, Bapak Ibu yang kebetulan mampir di desa saya, itu sangat indah ya, ada kopi-kopi gitu, ya boleh nanti sekalian pelancong-lancong untuk sekedar minum-minum kopi, nanti kita bertemu secara luring ya, luring. Dan sekarang saya tinggal di Jalan Gatot Kaca, ini di Umo Bukal Bangli, jadi di perkotaan, karena tugas saya di lingkungan Kelurahan Kubu itu masuk daerah Kota Bangli, jadi seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, nah ini identitas modul kita yang pertama, yaitu kita berada di modul 1.1, yaitu Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk sesi pembelajarannya yaitu kita ke alur eksplorasi konsep, forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Oke, dan juga jamnya kita akan 2 jam pelajaran nanti, kita akan secara virtual berdiskusi ya. Itu bukan 2 jam, 1 jamnya 45 menit, jadi 90 menit. Fasilitatornya saya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sebentar, maaf ya, kompetensi lulusan yang dituju yaitu seperti tertera pada pada layar, yaitu Bapak Ibu nanti diharapkan memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pelajaran. Dan ini yang kedua, yaitu melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, capaian modulnya bisa Bapak Ibu baca sendiri, kemudian capaian khususnya juga kami persilahkan. Baik, kita lanjutkan. Untuk agenda hari ini, yang pertama kita ada pembukaan, yang kedua ada refleksi kritis, itu akan kita lakukan selama 30 menit ke depan. Selanjutnya kita akan berdialog, berdiskusi, dan bertanya jawab selama 20 menit. Yang keempat ada refleksi dan umpan balik, itu akan dilaksanakan selama 10 menit. Dan sesi penutup 5 menit. Selanjutnya, nah ini acara pembukaan yang sedang kita lakukan. Untuk acara yang kedua, kita akan berdoa bersama. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan, nanti membawa berkah bagi kita semua. Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu
yang ingin memimpin doa? Silakan share, present. Ada ya Bapak Ibu, dari Bapak Ibu yang ingin memimpin doa? Atau saya tunjuk ya? Siapa ya? Oke, kalau begitu saya izinkan saya menunjuk mungkin Pak Nyoman Arta ya? Arta Udiana. Kemarin Pak Nyoman waktu sesi perkenalan Iya, itu pakai udang. pakaian adatnya lengkap. Nah, mungkin beliau bisa membantu kita. Silakan Pak Nyoman. Nih Ibu, semua waktunya kepada semua teman-teman CGP Angkatan 10. Sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan tentunya khususnya dalam kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, ngiring berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin itu yang bisa Tiang bantu Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nyoman ya sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi ice breaking. Nah, ice breaking ini mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakannya di kelas, atau ada yang mau berbagi ice breaking-nya? Mungkin ada yang mau? Atau begini, saya yang akan memimpin ice breaking. Nah, baik, saya ini silakan Bapak Ibu mengambil benda yang ada di depan, mulai di samping Bapak Ibu. Nah, kemudian pikirkan apa manfaatnya, lalu kita akan saling bertukar informasi tentang benda-benda yang ada di samping kita ya. Baik, kita mulai dari karena Pak Nyoman tadi sudah membantu kita memimpin doa. Nah, jadi kita kasih kehormatan untuk Pak Nyoman terlebih dahulu. Silakan Pak Nyoman, Arta Udiana. Yang saya ambil itu Mouse. Nah, kira-kira fungsinya apa? Mungkin ini yang paling sering saya gunakan setiap harinya Bu, karena kegiatan saya rutinitasnya seperti itu. Di sekolah juga sekarang musimnya musim ujian. Saya sedang membuat server di sekolah. Tentunya mouse ini adalah teman yang paling sering diambil dan kegunaannya untuk membuat di komputer lebih gampang Ibu. Mungkin itu yang bisa saya Ibu. Terima kasih. Iya, itu teman sehidup sematinya ya Pak ya. Teman yang paling dekat ya, karena beliau adalah seorang guru IT ya, yang bergelut dengan mouse. Asalkan jangan mouse beneran ya Pak ya. Mouse bahasa Bali nanti. Baik, nah silakan Pak Nyoman kasih kesempatannya, silakan ditunjuk. Nah, siapa sekarang yang akan mewakili teman-teman dalam. Mungkin ini Komang Tirtawati. Iya, silakan Bu Komang. Salam kenal dulu Ibu. Masih mute Bu. Salam kenal Bapak. Terima kasih atas kesempatannya karena sudah menunjuk saya. Yang pertama, di sini saya mengambil tepat di depan saya ada jeruk Ibu. Iya. Saya mengambil ini karena ini selalu menemani saya jika saya lagi suntuk, lagi dalam kegiatan ini selalu menemani saya. Karena saya orangnya kalau lagi stres atau gimana pasti larinya ke makanan Ibu. Ya. Gitu. Terima kasih Ibu. Iya, luar biasa Bu ya. Itu jeruk itu vitamin C ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, bagus sekali. Silakan tunjuk Ibu. Baik, hari ini saya mau menunjuk Bapak Gusti Ngurah Tresna. Silakan Pak Gusti.
Ye, salam kenal untuk Ibu Komang. Salam kenal Kita Bapak. satu desa di sekolah dasarnya, Ibu di SD 5, Tiang di SD 4. Iya Bapak. Teman kecil berarti. Ye, di depan saya ada buku sama pulpen. Kenapa? Karena setiap melakukan kegiatan di sekolah itu sewaktu rapat memberikan siswa tugas itu pasti Tiang catat-catat dulu untuk mengingat materi apa yang telah disampaikan atau suatu bahan rapat apa yang telah disampaikan untuk mengingatnya kembali seperti itu. Oke, baik lanjut Pak Komang, langsung ditunjuk saja. Tiang nunjuk sekarang Pak Barista, Nah, Pak Wayan Barista. Pak Wayan Barista, silakan. Oke, Om Swastiastu semuanya. Mohon izin. Terima kasih Pak Urah. Berbagi sedikit tadi sempat ya baca-baca komen. Ternyata bukan kali ini aja teman-teman keliru membaca nama Tiang. Oh, Barista. Ternyata dari dulu banyak. Ya. Mohon maaf sebelumnya Tiang bukan ahli. Maaf sebelumnya Pak karena AN-nya itu. Iya. Namanya Barista. 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 Karena Tiang tidak ahli dalam bidang kopi masalahnya. Tadi saya maunya mirip dengan Pak Urah, sebenarnya saya pegang pulpen. Tapi saya milihnya AP aja. Tapi kalau pulpen ini sebenarnya fungsinya adalah selain menulis, dia mewakili kata-kata yang tak terucap. Kalau HP ini adalah teman yang tidak bisa tertinggal dimanapun. Dompet boleh tertinggal, istri boleh jauh kerjanya, tapi dia nggak boleh jauh, Bu. Terima kasih. Tidak ada HP yang takut kan Pak ya? HP-nya berani kan? Ya kurang lebih seperti itu. Langsung aja saya tunjuk Bu ya. Iya, siap. Iya. Kalau saya tidak salah ya, kalau Bu Cok nih, apa Ibu Coknya nikah satu desa ya dengan saya nih, nggak tahu ya. Di Pejeng ya Bu Cok ya? Iya, di Pejeng Tati Api. Tati Ya Api betul, aja. saya Banyarnya di selatan Bu Cok, Banyar Dukuhnya saya itu Bu Cok. Oh, Banyar Dukuh. Kita satu desa adat, Iya, satu desa dinas Bu Cok. Ya mungkin kakaknya aja beda Bu Cok ya. Setelah tak langsung saya pilih Bu Cok aja. Terima kasih. Om Swastiastu, salam kenal Soreng Sami. Terima kasih Pak Wayan Barisanta. Tidak salah yang mengucapkan namanya nggih Barisanta. Iki benda yang Tiang ambil adalah fix. Di depan Tiang ada fix. Ya. Kenapa ada fix? Sebenarnya Tiang kemana-mana bawa fix. Karena kondisi Tiang sering sekali bersin-bersin dalam kondisi mendadak. Makanya Tiang biasa menggunakan fix untuk gosok-gosok niki supaya nanti kondisinya normal kembali. Banyak sekali fungsinya, mungkin kalau ada yang pilek bisa gosok, nanti kalau mungkin ada kesempatan untuk luring, ada yang masuk angin bisa minta fix sama Tiang. Nggih, Ika mantan. Terima kasih. Terima kasih Bu Cok, ternyata siap siaga ya. Iya, Bu. Pinggir Aris Bu Cok, langsung aja. Ya, ditunjuk temannya siapa kira-kira? Dengan Pak Marta. Pak Marta. Silakan Pak Marta. Pak Marta yang semua. Kedengaran suara Tiang ya? Kedengaran. Jelas sekali. Kebetulan yang ada di depan Tiang itu banyak sekali karena mejanya berantakan seperti muka saya. Jadi mungkin yang bisa saya bagikan ini adalah kelihatan ya? Air botol yang selalu sekarang menemani Tiang belakangan ini yang wajib meminum 2,5 liter air supaya tidak kekurangan cairan serta supaya tidak lupa aja kan disuruh minum aqua. Jadi mungkin seperti itu yang bisa Tiang bagikan. Mungkin Tiang tunjuk sebelumnya Bu Cok ini merupakan istri dari teman atau sahabat nih.
Saya kira mantan istri saya begitu, saya tunggu. Tidaklah. Sama beligungnya. Nggih, salam sudah Baik. disampaikan. Nggih. Untuk Ya. selanjutnya Yang Siro belum, nggih. Pak. Yang belum. Berarti yang hadir aja Bu nggih. Ya, Yang tidak hadir nggak boleh ditunjuk ya. Janganlah, Pak. Nggih, untuk selanjutnya mungkin rekan Tiang sendiri, Ketut Koyik Sentana Putra, apakah sudah hadir? Pak Koyek, tunjukkan pesonamu Pak Koyek. Nggih, siap. Nggih, Sudah niki hadir. idaman para wanita niki Bu. Oh. Iya. Nggih, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Sangtu. Apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah jelas, Pak. Sejelas wajah Anda meskipun di belakangnya itu masih ada hitam-hitam gitu. Ya. Nggak ada lampunya. Nggih, Bu. Niki karena tiang tapi wastane untuk sinyalnya itu agak sulit untuk di sini, Bu. Makanya tiang menghadapnya agak ke belakang. Oke. Baik. Ada benda yang tiang ambil di depan itu sama seperti Pak Gusti tadi, yaitu ada pulpen dan kertas. Ini tujuannya yang sering saya gunakan apabila pada saat rapat maupun seperti pertemuan sekarang ini, saya sukanya itu mencatat. Selain itu saya sukanya menggambar, Bu. Sedikit-sedikit saya sukanya menggambar. Seni berarti dianya Tiang dan seni. ya, tiang berasal dari Kliki, Bu. Kliki itu? Kliki itu Tegalalang, Bu. Tegalalang. Sama dengan ya satu satu kecamatan dengan Pak Nyomanarta. Oh. Tinggi. Mungkin itu saja yang tiang ingin sampaikan. Terima kasih, Bu. Oke, siap, luar biasa nggih. Sampun sami nggih? Ada yang belum? Masih, Bu. Siapa tuh? Siapa? Nggih, Pak Koyek, Raris. Oh, Pak Iloh gede, Bu Loh. Silakan Pak Koyek. Nggih, silakan. Tiang berikan kepada mungkin ini juga gini tiang lebih wastanya satu MGMP. ya MGMP. Silakan Pak Made Wikantara untuk waktunya dipersilakan. Oh, Pak. Silakan Pak Wika. Ye, sukses semua untuk Galah. Kemarin meet yang kemarin tiang belum sempat memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama tiang Ima Dewi Kantara, asal tiang saking Tampak Siring, yang mengajar di SD Negeri 4 Tampak Siring, mengajar PJOK nih kok. Nggih. Niki ada di depan tiang ada pulpen, ada catatan-catatan, kemudian niki yang tiang ambil. Kelihatan nggih? Kelihatan, niki, niki tempat headset nih ke kegunaannya untuk yang cas headsetnya langsung melindungi headset kinten wadahnya nih nika mantan pangtan patah artinya kinten ya. Oke, suksemo untuk Galah, suksemo Pak Koyi kinten. Siapa kelihatan kok Pak Wika ini adalah seorang guru PJOK dari suaranya tegas. Ye, suksemo Bu. Inggih Rares Pak Wika, langsung aja ditunjuk temannya. Ibu Purnama, Ibu Loh kayak sepertinya belum. Bu Suparmi. Wetan nggih? Suparmi. Nggih, satu Banjar sareng tiang niki. Oke, inggih. Nggih. Suksemo silakan Bu Suparmi. Nggih, suksema Bapak Wikantara. Nggih, tiang satu Banjar, tapi tiang rumahnya di Banjarmantreng, Bapak. Nggih, Bu, silakan tiang. Cara KTP tiang sareng Bapak di Banjartenaku. Nggih, suksema untuk Galah. Untuk tiang di samping tiang wonten jam. Nggih, lumayan niki untuk mengingatkan absen, terutama tiang selalu lupa untuk absen. Terus untuk sorenya. Kadang-kadang sampai rumah baru balik lagi tiang absen gitu. Selain itu juga wonten napi wastane alarmnya, ring jam, tanggal dan lain sebagainya, lumayan sebagai pengingat. Enten. Suksema. Siap. Lanjut Bu Wayan. Haris.
ditunjuk temannya. Masih nggih. Sane durung. Yang durung boleh raise hand dulu. Bu loh, wau sampun nggih? Durung Bu loh. Ya. Dures Bu loh. Inggih semua. Selamat malam teman-teman semua. Ibu Fasil dan Ibu PP dan Bapak PP semua. Kalau yang ada di depan saya mungkin dari disebutkan hampir sama teman-teman. Tapi saya pilihnya ini, kotak pensil. Karena kenapa? Ini adalah tempat senjata perang saya saat mengajar. Baik mengajar maupun belajar. Kalau ini tertinggal, saya bisa pusing 7 keliling. Kalau mau pinjam juga malu. Nah, seperti itu Ibu, rekan-rekan semua, kalau senjatanya ada di sini semua. Nggih, terima kasih atas waktunya. Wenten yang belum Ibu nggih? Atau saya yang terakhir niki? Sepertinya yang belum siapa? Pak Wayan Widiantara. Oh Pak, nggih, silakan Bu, yang angkat tangan itu. Oh, Ayah Widi sama Bunda belum nggih? Oke, saya tunjuk Ayah Widi. Nggih, terus silahkan. Terima kasih Bu. Yang saya pegang saat ini adalah laptop Bu. Kenapa saya megang laptop? Kebetulan laptop itu di depan saya Bu. Selain itu filosofi yang saya bisa dapatkan, kebetulan juga banyak sekali kebetulannya ini. Kebetulan kepala sekolah juga mendukung dibelikan laptop baru saya. Bukan saya sih, untuk sekolah sih sebenarnya. Tanggung jawabnya itu lebih besar sekarang Bu. Megang laptop dengan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, intinya di sini saya ingin menggunakan laptop ini sebaik-baik mungkin. Bukan hanya untuk main game aja sih Bu. Ya, laptop sekolah loh Pak. Hingga luar biasa. Lanjut Pak Widiantara. Raris, lagi ya, satu. Ke bundanya Bu. Ya. Bunda. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih juga ya Widi. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agustini. Saya ingin menyampaikan benda yang ada di samping saya. Mungkin hampir semua yang ingin tadi bayangan saya mau nampilkan ini ternyata sudah ada yang memberitahu. Yang terakhir saya menampil benda yang ada di samping saya itu remote. Remote TV. Ya, kenapa saya memilih ini dari yang sudah ditampilkan sama teman-teman di sini? Saya ingin menyampaikan TV remote itu kan digunakan untuk menonton TV. Jadi pelarian saya selama melakukan kegiatan yang membuat kepala saya mumet yaitu ke televisi. Seperti itu. Oke, luar biasa Bu. Jadi jangan sampai keluar rumah ya Bu ya kalau mumet ya. Jadi nonton TV saja meriah. Ya, terima kasih Bu. Baik. Semuanya sampun nih. Bu Gusti Ayu, last but not least ya. Terakhir kan Bu ya? Sampun semua nih. Siapa yang teman-teman? Sudah ya? Semuanya sudah punya. Ya. Oke. Jika sudah semua, kita akan lanjut ya Bu, Bapak Ibu ya. Setelah melakukan ice breaking, jadi nanti kita akan ke tujuan pembelajaran. Ya, jadi nanti di akhir diskusi ini kita akan diharapkan ya mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini skenario pembelajaran kita. Nanti kita akan pembukaan sudah kita lakukan, kemudian reflektif kritis CGP akan menyampaikan memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam diskusi nanti. Nah, akan dilanjutkan dengan dialog ya Bapak Ibu ya. Kemudian akan pemberian umpan balik dan penutup. Nah, baik Bapak Ibu, untuk memulai sesi diskusi kita kali ini, saya akan memberikan maaf sebelumnya. Nah, ini kita tampilkan kesepakatan belajar terlebih dahulu. Silahkan dicermati Bapak Ibu. Jadi apakah ada usulan untuk revisi
mungkin barangkali pengurangan atau penambahan? Apa setuju sampai di situ? Bagaimana Bapak Ibu? Silakan dibuka mic-nya. Setuju, Bu. Setuju Ibu, setuju. Oke. Bisa kita lanjutkan? Setuju, Ibu. Bisa, Bu. Silakan Bu, lanjut. Siap. Oke, lanjut. Ya. Baik. Nah, ini oke. Untuk memulai diskusi kita, saya ada 4 pertanyaan. Pemantik silahkan Bapak Ibu jawab di link Padlet, bukan Padlet ya, Jamboard yang akan saya share di kolom chat. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, silakan di situ saya sudah mengirimkan link Jamboard. Bapak Ibu menuliskan pemahaman Bapak Ibu tentang apa yang Bapak Ibu telah pelajari. Di situ saya membuat 4 buah board. Di situ Bapak bisa menambahkan di situ nih. Jadi selama 15 menit pertama saya persilakan Bapak Ibu untuk mengisi membuka link Jamboard tersebut dan mengisinya. Silakan Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu. Aksesnya kayaknya belum dibuka Bu untuk mengedit. Oke, nih. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ya. Tahu juga nggih. Coba dibuka dulu Pak. Bisa dibuka apa tidak? Belum bisa ya? Kalau belum bisa saya ulang. Oke, mungkin yang di bawah. Bisa dibuka Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Oh, iya. Coba masih dulu, loading bisa Ibu. Loading ya jaringannya Pak. Sepertinya aksesnya masih untuk melihat Ibu. Iya, hanya melihat aja Bu. Yang di bawah, yang di bawahnya? Iya, sama Bu. Masih sama. Oke, masih sama Bu. Akses melihat saja. Iya, sabar. Melihat aja Bu. Oke, siap. Saya pilih Di anyone. tiang masih loading. Editor. Semangat Pak. Selamat berjuang. Oke, coba nih, saya sudah ubah ke editor sih nih. Yang di paling bawah Pak. Sempet? Coba dibuka. Bisa? Bisa Ibu. Bisa Bu. Nah, iya. Bapak Ibu enten menemui kendala yang lain? Dikang stop sharing dulu yang ini.
Jangan lupa diisi namanya ya, Bapak Ibu ya. Oh gitu. Tinggi. Ada yang lupa sih. Biar Bu, kelihatan. kayaknya yang slide pertama berubah pertanyaannya, Bu. Slide pertama berubah. Kok bisa ya? Hilang dia, Bu. Oh, nanti Tiang sematkan lagi. Nanti Iya, kok. Tiang share dulu di sini biar semua bisa dilihat nih. Ada yang edit kayaknya itu, Bu. Nggih, nggih. Ada itu yang diedit ternyata. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Kita belajar bersama, Riki. Santai-santai. Nanti Tiang sematkan lagi. Tiang sharing dulu yang ini. Nggih, Tiang ubah dulu pertanyaannya yang slide 1 ya. Kita hapus dulu nih. Nggih, niki sampun, Pak. Nggih, Bapak Ibu dicermati nggih. Nah, Bapak Ibu mungkin yang belum pernah nggih, jadi klik kan ada di kirinya Jamboard nike akan ada pulpen, gambaran pena, kemudian ada penghapus, ada tanda panah, kemudian di bawahnya itu ada kotak kertas begitu yang itu dipencet nggih. Nggih, barangkali mungkin ada yang belum berpengalaman. Jadi memakai Jamboard, jadi itu bisa digunakan. Jadi link yang ini. Ibu Komang Tirtawati, ya. Ibu baru menuliskan nama saja, Bu. Silahkan lagi. Di bawahnya ada pendapat Ibu. Langsung aja di bawahnya diketik lagi. Bagaimana Bapak dan Ibu wonten kendala untuk menuliskan Jamboardnya? Gusti Ngurah Tresna sampun masuk. Tidak, Bu, tapi pelan-pelan, Bu. Saya masih agak gaptek soalnya. Seperti itu contohnya, Bu. Coba saya lihat. Betul seperti itu. Nampak pada slide pertama, kan slide pertama ada pertanyaan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda. Pertama tulis dulu nama Bapak, kemudian baru pendapat Bapak. Nah, untuk jawaban daripada pertanyaan ini. Kita. Nah, ini Pak Gusti Ngurah Tresna, sampun.
menjawab, mengarahkan, dan membimbing siswa. Luar biasa, Niki. Kemudian Pak Madewi Kantara juga sudah, Pak Koye juga sudah, Bu Komang Tirtawati juga sampun. Kemudian siapa lagi? Pak Wayan Barisanta sampun, membimbing dan mengantar ke tujuan. Nah, luar biasa. Ibu Cok juga sampun. Pak Marta juga sampun. Punya Tiang kok hilang ya, Bu? Kok hilang? Bapak mungkin ditumpuk yang Ditutupi lain. di sini, Pak. Di sini ditutupi. Oke. Ya. Gunakan lahan-lahan kosong nih. Ini Iya, bisa iya. dikecilin Pak Gusti Ngurah Tresna Widiantara, boleh dikecilin Ki sticky note-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nggih, Bu, nggih. Pak Gusti terlalu banyak ngambil lahan nih ke. Mari nyoba Tiang jadi muka kapling niki. Bagi-bagi lahan sampun peralahan terlalu banyak. Baik, pertanyaan pertama sampun dijawab sepertinya semuanya. Kita ke ke slide yang berikutnya ya Bapak Ibu nggih. Yang kedua. Silakan. Saya tampilkan lagi di layarnya. Oh, Niki sudah ada yang merapikan sepertinya. Sira Niki yang berbaik hati merapikan. Pak siapa ya? Saya yang bantu. Pak Wayan ya? Pak Nyoman? Tiang, Bu, Tiang. Pak Kadek. Nah, ini. Terima kasih, suksemu banget ini sudah merapikan. Ini Bapak Ibu yang lain Ampurut yang 2 kali nih ke ngambil lahan, gimana caranya ngapus nih kan? Yang 2 kali tadi hilang soalnya saat ngirim pertama lagi Tiang ulang. Oke, dan untuk menghapus klik aja Bu, kan ada titik 3 di sebelahnya nih ke ada hapus gitu. Baik hati sekali bapaknya. Kita kasih upload dulu. Oke, baik Bu. Nah, Niki berhubung sudah rapi ya kerjaannya, kita akan ke slide berikutnya. Niki baru beberapa yang isi. Baru Bapak Wayan Barisanta. Nah, ini terkait pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Anda menurut pemikiran? Menuntun itu ini kayaknya sudah dijawab setengahnya. Ditambahin apa-apa Bapak Ibu. Semangat. Berarti ketiganya ditulis, Bu ya. Kenapa Pak? Berarti ketiganya ditulis semuanya ya. Boleh saja, silahkan saja. Nanti Berbagi aja, Bu. Bapak Ibu silahkan menulis garis besarnya saja. Nanti kan akan ada sesi Bapak mengungkapkan pendapat itu. Bagaimana sih kita. Jadi tidak mesti harus semua di situ nih. Oh, ya. Yeah. Iya, harus Bapak Ibu semangat.
Bu Wayan Suparmi, diisi jawabannya Bu nggih. Itu bisa diedit Bu. Baru namanya mantan. Di slide 1 sampun Bu nggih. Tadi Sampun. tiang lihat punya tiang hilang lagi gitu. Di slide satunya coba saya lihat. Bisa hapus dulu nih. Ibu, itu pertanyaannya boleh di-copy mau diganti gitu Bu nggih? Boleh juga sih. Nggih, Haris. Cok istri 2 niki ada jawabannya di slide 1. Saya hapus 1 ya Bu Cok ya. Menit. Satu, 2, 3, 4. Izin Ibu bertanya sebentar. Tinggi, Haris Bu. Dikit yang ampun jawab nih Kak sampai 3 kali yang di halaman satunya, tapi tidak muncul dia Ibu. Tidak muncul, mungkin tertimbun. Coba tiang lihat dulu ya Bu ya. Dulu ya. Nggih Ibu. Coba saya lihat dulu. Tidak. Coba Ibu klik, ulang ya Bu ya. Ibu klik yang ini apa slide saya kelihatan ya? Yang ini Bu. Anda ini. Kemudian nanti simpan Bu ya. Maaf Bu. Maaf Ibu yang mana nih Kak yang klik? Sebentar. Yang niki tanda ini. Dia ketika diklik dia akan muncul seperti ini. Nanti Ibu tulis dulu namanya, kemudian langsung dengan pendapatnya. Kemudian kalau Ibu mau ganti warna ini boleh, ini pakai ini juga boleh, ini juga boleh gitu kan. Nah, kemudian ini jangan lupa klik simpan. Nggih. Sampun seperti nikah tadi Ibu cuma nggak muncul di layar dia. Oh, kenten. Nah, coba saya cek dulu di slide-nya. Langsung pindahkan Bu. Kan udah jawab, langsung pindahkan dia Bu. Biar nggak ketumpuk. Nggih, biar nggak ditumpuk nggih. Nggih. Ibu. Yang coba Ibu yang ulang. Nggih. Oh, ini.
Oh niki sampun wenten Bu, di slide keempat Ibu sampun nulis niki. Niki kan punya Ibu ya. Tuh, Purnama. Niki sampun muncul niki. Nika Ibu tadi emang di slide 4-nya Tiang sudah jawab. Maunya loncat ke slide 1, Kenten. Oke. Tapi di slide 1-nya Nika berapa kali sampai 3 kali Tiang mengulang tidak muncul dia di slide-nya. Oke, Kenten. Nggih, Tiang coba malih nggih. Karena mungkin Niki tidak kebagian tempatnya ya. Bisa atur dulu, Bu. Ibu, saya sudah nyimpen di yang nomor 2 tapi nggak muncul dia ya. Nggak muncul ya. Ada apa? Sebentar saya harus cek dulu nggih, Ibu nggih, sabar. Nggih, yang lanjut aja nggih. Nggih, lanjut aja ke slide yang ini Purnama sudah nih. Yang di slide 1, Bu. Niki kan milik Ibu. Oh, nggih, sampun wenten Ibu. Sampun. Oh, nggih. Malah 2 ada. Niki di bawahnya juga ada. Nggih, nika pun tadi tidak terlihat dia Ibu. Oke, Kenten. Nggih, Ibu nggih. Nggih, saya hapus satu niki nggih. Membimbing. Paham. Memang sudah dimiliki dari dimiliki oleh siswa, tapi guru juga harus tetap. Bu Ayu di mute, Bu Ayu nanti dicontek sama temannya. lupa saya Pak. Bentar Pak. Iya, kelepasan itu. Ya Ibu Gusti Ayu. Waktu kita kasihkan Bu. Lima menit lagi.
Ada yang sudah selesai keempat-empatnya Bapak Ibu? Ada Bu, ada. Sudah Bu, sudah. Ibu, Sudah nih. Inggih harus Bu. Ya, tolong cek yang di slide 1 Bu, kayaknya punyanya Tiang belum muncul ya. Ibu Igusti Nyoman, coba saya cek ya Bu ya. Purnama, Komang Agustini. Niki, Oh sampun Ibu ya. Udah. Oke Bu. Oke. Baik, sambil menunggu yang belum ya. Nah, yang belum biar tidak menyita waktu banyak. Sekarang sesinya kita akan cross check apa yang Ibu sematkan, apa yang Ibu tuliskan di link Jamboard itu, kita akan meminta satu persatu untuk menjelaskannya. Baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita undi apa bagaimana ya? Apa raise hand aja? Bagaimana Bapak Ibu? Terkait pertanyaan yang pertama di slide 1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Nah, Niki. Ya, silakan Pak Wayan Barisanta, bukan barista ya. Kalau barista itu kopi. Masih mute, Pak. Iya, Bu. Silakan Pak Barisanta, Pak Wayan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin berbagi, ini hanya opini Tiang Mantan. Untuk pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Kan gitu ya. Berarti kan bagi Tiang nih. Nah, menurut Tiang, atau menurut saya, menuntun itu artinya membimbing dan mengantar anak atau murid kita ke tujuan. Nah, tujuannya apa? Tetap kita harus berpatokan pada keunikan siswa itu sendiri dari kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kemudian bagaimana kita menuntunnya? Tentunya kita berkolaborasi. Berkolaborasinya bersama murid yang pertama, begitu juga elemen-elemen lainnya, baik rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Ini kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wayan ya, pendapatnya sangat luar biasa ya. Jadi menurut Pak Wayan yaitu membimbing menurut kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya ya dari anak itu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang memiliki pendapat yang berbeda atau mau menambahkan mungkin. Silakan Pak Wayan Widiantara. Silakan Pak Wayan. Saya setuju dengan Pak Wayan Barisanta, kodrat dan alamnya, tapi saya ingin menambahkan dalam mendidik di kodrat dan alamnya, yaitu dengan menyenangkan Bu. Ketika anak senang, pasti hal apa yang ditangkap lebih melekat di pikirannya. Sama kayak kita kalau sudah apapun yang menjadi kesenangan kita, pasti dia akan tekun Ibu. Gitu Bu. Menciptakan kesenangan dalam belajar. Baik, luar biasa. Saya pribadi sangat setuju juga dengan apa yang disampaikan sama Pak Barisanta juga Pak Wayan Widiantara. Nah, mungkin dari Bapak Ibunya, mungkin silakan Ibu Loh, ya, Ibu Loh Gede Purnamawati, silakan Bu. Oke, Ibu, mungkin saya menambahkan dari rekan-rekan Nike, saya setuju sekali dengan pendapat teman-teman. Di sini mungkin saya ingin menambahkan tentang makna menuntun menurut saya dalam pendidikan Nike, mengarahkan dan membimbing siswa menuju arah yang benar atau yang baik, tapi dengan tetap tidak mengubah karakter dari siswa tersebut. Jadi kita tetap membimbing, tetapi karakter dari masing-masing anak itu kita tidak ubah, tapi kita arahkan menjadi ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu Ibu, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lo sudah mengutarakan pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Iya, Pak Made. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali
pendapat Bapak Ibu yang tadi yang duluan. Sedikit saya ingin berpendapat juga. Menurut saya makna kata menuntun dalam proses pendidikan adalah mengajari sambil mengarahkan untuk menemukan suatu tujuan yang diinginkan oleh anak. Anak itu tidak boleh dipaksakan terkait dengan minat dan bakatnya dari sesuai kodratnya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, luar biasa pemahaman Pak Wika ya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi dulu. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran Bapak Ibu tentang makna kata menuntun ini? Kami persilakan dulu yang lain untuk raise hand. Silakan raise hand. Bu Cok, silakan Bu Cok. Ya, baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Menurut saya, pendapat Titiang, menuntun itu membimbing murid dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk murid bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga murid bisa lebih bebas untuk berekspresi dan berinovasi, namun masih dalam tahap pengawasan. Ika Ibu, mungkin tambahan Titiang. Luar biasa Ibu Cok ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, silahkan kami persilahkan. Dibuka tombol raise hand-nya ya, Ibu Gusti Ayu. Silakan Bu Gusti. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin hampir sama nggih antara Tiang dan teman-teman yang lain. Mungkin sedikit bisa Tiang tambahkan untuk mengantarkan menuntun adalah untuk mengantarkan anak ke sebuah tujuan agar anak itu dapat terarah sesuai dengan keinginan dia. Misalnya tidak kehilangan arah. Kalau misalnya sudah kita tuntun anak-anak, berarti dia berjalan sesuai dengan kodratnya dan tidak kehilangan arah kegiatan yang dilakukan sama dia. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, jadi sangat luar biasa ya pendapat Bapak Ibu. Di sini juga sudah dituliskan ya, hampir semua mirip gitu. Baik yang berikan feedback sedikit. Benar sekali yang disampaikan sama Bapak Ibu bahwa menuntun itu sesuai dengan konsep berpikir daripada Ki Hajar Dewantara, yaitu membimbing anak. Setiap anak itu terlahir dengan kodratnya masing-masing. Ketika kita umpamakan sebagai tanaman padi ya, jadi kita tidak mungkin dengan filosofi petani, kita tidak mungkin menuntut jagung bertumbuh menjadi padi. Begitu juga sebaliknya. Jadi setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat alam, kodrat zamannya masing-masing. Jadi kita sesuai dengan peran kita sebagai seorang guru, jadi kita hanya bisa menebalkan lakunya saja. Ya, agar apa kompetensi diri yang ada pada murid itu bisa bertumbuh dan berkembang sehingga murid bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota, maksudnya sebagai manusia, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Baiklah Bapak Ibu, tentang pertanyaan apa kata menuntun, makna kata menuntun, apa ada yang masih ingin didiskusikan? Oke, baik. Jika tidak, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya ya Bapak Ibu ya, dengan pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana kata menuntun Anda maknai dengan konteks sosial budaya di daerah Anda? Bagaimana menurut pemikiran Anda? Nah, jadi seperti itu pertanyaannya. Kami buka diskusi kembali. Silakan tekan tombol raise hand jika Bapak ingin berpendapat. Silakan. Pak, Ibu Cok, silakan Bu Cok. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin Titiang menyampaikan pendapat Titiang bagaimana di daerah saya kebudayaan sangat kental dengan desa adatnya, di mana melalui kegiatan-kegiatan di desa adat, murid dapat menggali kearifan lokal yang dimiliki untuk digunakan sebagai penuntun dalam kehidupannya. Ada ajaran etika, budi pekerti, mungkin kebersamaan melalui ngayah, dan kegiatan asraman minggu. Pada kegiatan tersebut, konteks sosial murid dituntun bersikap dengan pendidikan budi pekerti dengan bersikap yang baik, dan pada konteks budayanya, murid bebas berekspresi dalam membuat sarana upakara, misalnya yang perempuan membuat canang, yang laki-laki membuat
Kelakat contohnya seperti Kelangsah. Jadi konteks sosial dan budayanya seperti Nike. Oke, baik. Terima kasih Bu Cok. Itu luar biasa sekali ya. Ibu implementasikan itu setiap hari tertentu mungkin? Setiap Kebetulan kalau ini biasanya pas Raman di hari Minggu ada Ibu. Oh, hari Minggu. Nggih, tapi tidak ada programnya biasanya. Oh, gitu. Nggih. Oke, baik. Tapi sudah berupaya ya mengimplementasikan dengan konteks sosial budaya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada mau berpendapat atau berbagi praktek baik, mungkin silahkan Pak, Bu. Oke, silakan ditekan tombol raise hand-nya. Pak Wika kembali, silakan Pak Wika. Oke, terima kasih. Yang sedikit akan berpendapat mengenai bagaimana kata menuntun yang dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah Tiang. Menurut Tiang, makna kata menuntun dalam konteks budaya daerah, Nike, kita mengarahkan untuk saling menghormati dan menjaga kebinekaan, bukan? Misalnya di daerah Tiang itu ada beberapa pendatang seperti itu, kita tetap jaga kebinekaan, Kenten. Misalnya ada warga Muslim hari raya, ini kita saling menghormati, saling menjaga kebinekaan intinya. Seperti ini terima kasih. Oke, baik Pak Wika. Nah Pak Wika tadi Bapak sudah menyampaikan ya bahwa Bapak sangat menjaga toleransi. Nah terus bagaimana Bapak menekankan kepada siswa Bapak tentang hal itu Pak? Bagaimana caranya, apa diimplementasikan di setiap pembelajaran atau Bapak punya hari khusus untuk menerapkan seperti yang Bapak sampaikan itu? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Nike, biasanya sebelum pembelajaran dimulai, Tiang selalu tekankan Nike untuk menjaga toleransi. Misalnya ada di sekolah SD Tiang Nike ada anak Muslim, kita tetap jaga toleransi, Bu. Misalnya saling menghormati dalam misalnya wenten hari raya, saling napi wasta Nike menjaga toleransi seperti Nike, Bu. Selalu Tiang tekankan di setiap pembelajaran di semua kelas yang mengajar di SD Nike. Dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Yes, semua. Baik, terima kasih. Kan Ibu Bapaknya mengajar olahraga ya, PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali Pak. Bapak sudah menerapkan, berusaha mengimplementasikan dimensi profil pelajar Pancasila ya. Dengan berkebinekaan globalnya. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian saya ingin mendengarkan juga pendapat dari Bapak Ibu yang lain terkait dengan makna kata menuntun yang dalam konteks sosial budaya. Silakan di raise hand dulu. Oke, Bapak Wayan Widiantara, silakan Pak. Baik Bu, masalah sosial budaya memang benar seperti yang dikatakan Bu Cok dan teman-teman yang lain, bahwa kita di Bali berlandaskan budaya yang kita jual. Nah, saya di sini di sekolah menuntun untuk melestarikan budayanya itu dari, kebetulan di sini ya Bu ya, kalau saya dari awal sampai pulang sekolah nggak pernah namanya ke kantor, karena kami di full day di kelas gitu. Bahkan tidur bareng, makan di kelas. Nah, di sini saya di kelas 5 khususnya itu membiasakan dari berdoa. Nah, kami wajibkan itu untuk berdoa, itu yang pertama, biar nggak lupa anak-anak itu dengan doa-doa yang beragama Hindu. Nah, kebetulan mayoritas di sini kami yang di siswanya itu di agama Hindu. Meskipun ada yang Muslim. Nah, selanjutnya kami juga ikut melestarikan dengan mengingatkan bahwa kebetulan kami juga setiap pengerupukan itu juga mengikuti tradisi membuat ogoh-ogoh gitu Bu. Nah kebetulan sih tahun ini kita nggak bisa membuatnya karena ada piambang, karena di desa Tiang ada karya gitu. Itu aja sih, itu yang terus kami lakukan dari tahun berdirinya sekolah kayaknya gitu. Ya itu ya Bu ya, itu aja sih yang Tiang bisa sampaikan Bu.
Baik, terima kasih Pak Wayan Widiantara, luar biasa ya. Jadi Bapak sudah menanamkan nilai-nilai bagaimana melestarikan budaya ya, Bapak ya. Dengan menciptakan, mengaraknya juga kan Pak ya, tidak membuat saja, tapi mengaraknya juga. Ya Keliling itu desa sini aja sih, Bu. itu mungkin akan membawa keseruan tersendiri bagi anak-anak kita. Oke, silakan mungkin Kebetulan Pak. bapaknya juga sudah mulai, Bu. Kebetulan di gugus-gugus di sini sudah mau mengikuti, Bu. Oh Ikut juga begitu. jadinya bareng. Ya, Apalagi itu Pak, sudah terlihat mengimas lah. menggerakkan. Kita Ya, konsep bergerak, menggerak, ya. tergerak dulu, kemudian bergerak, kemudian menggerakkan. Jadi Bapak sudah sampai ke option yang ketiga, menggerakkan Ya, berarti. Oke, ya, baik. setunggal, Mungkin Bu. Pak Wayan Barisanta ingin berpendapat yang sudah raisen. Silakan Pak Wayan. Inggih, izin menambahkan, Bu. Kalau Tiang amati pertanyaannya, bagaimana kata menuntun Anda maknai? Berarti saya mengartikan kata menuntun dalam konteks sosial budaya. Nggih. Saya ingat kalau terkait dengan sosial budaya, kita di Bali, Hindu Bali, punya konsep Trikaya Parisuda. Secara umum kita juga punya konsep budaya ketimuran. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru mampu menjadi teladan, berpikir yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik. Nah, itulah makanya saya tulis di sana, kalau tidak salah satunya semboyan beliau Ki Hajar Dewantara. Inggih menika mantan, suksema. Ada apa namanya Bu tadi yang tulis ing arse sung tulodo. Iya. Jadi itu telah kita memaknai menuntun dalam konteks sosial budaya dengan saya mengambil konsep budaya Hindu Bali Trikaya Parisuda tadi. Secara umum konsepnya adalah budaya ketimuran, etika moral yang baik. Sepunika suksema. Iya. Baik, mungkin bapak-bapak yang lain kita punya pendapat yang lain atau sependapat dengan Pak Wayan Barisanta, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya Pak. Sumbang pendapat Pak Nyoman Arta, kemana nih Pak? Silakan Pak. Inggih, Ibu semua adalah kalau dipanggil campuran nih. Karena saya hafal namanya Pak. Yes, semua. Kalau menurut Tiang tadi sama seperti penjelasan Bapak Ibu guru yang lain, yaitu menuntun itu berarti kita mengarahkan anak didik kita, walaupun dengan cara, misalnya kalau Tiang tulis di sana itu dengan memberikan contoh yang baik. Setiap mengajar di kelas pun saya selalu menyampaikan kepada siswa untuk kegiatan adat-adat yang ada di rumah mohon diikuti. Misalnya sekarang banyak sekali yang viral, ada pemuda-pemuda yang sedang membuat ogoh-ogoh, dilihat seperti Ibu membuat ogoh-ogoh, tapi pemudanya tidak ada yang mau ke Bali Banjar, itu yang dilihat. Betapa mirisnya melihat hal tersebut. Kalau dulu zamannya saya menjadi pemuda, itu untuk kegiatan adat-adat yang ada di kepemudaan sangat sering dilakukan, dan sekarang itu hilang dan mereka lebih asik bermain handphone, lebih asik lancong ke sana kemari, itu yang banyak dilakukan sekarang. Sehingga saya harapkan kepada semua siswa yang saya ajarkan agar menjaga sosial budaya yang ada di rumahnya, terus diingatkan di dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin itu yang bisa yang bantu. Terima kasih. Oke, baik. Benar sekali ya apa yang disampaikan sama Pak Nyoman Arta, juga Pak Barisanta, begitu pula teman-teman yang lain. Jadi begini Bapak Ibu, jadi pendidikan itu adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Nah, jadi dalam konteks sosial budaya, apa yang kita sudah menjadi tradisi di kita, jangan sampai anak-anak kita lupa. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita kembangkan, dan sebagai seorang guru kita harus bisa menghantarkan anak-anak kita itu tetap menjaga budaya apa yang kita yakini, apa yang sudah menjadi tradisi, apa yang sudah menjadi warisan daripada
pendahulu-pendahulu kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dengan konteks makna kata menuntun yang kita bisa garis bawahi dari konteks sosial budaya adalah bagaimana kita seorang guru berupaya menuntun anak-anak kita supaya tidak keluar dari tradisi-tradisi dan bahkan berusaha menjaga melestarikan budaya yang sudah dianut secara turun-temurun. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu jadi kita akan ke slide berikutnya nih. Bapak Ibu yang ingin berpendapat silakan juga bisa menuliskan pendapatnya di kolom chat ya. Kita ramaikan kolom chat Bapak Ibu. Baik, kita akan ke slide berikutnya, ke pertanyaan yang ketiga. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini kami buka diskusinya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pendapatnya, silakan tekan tombol raise hand-nya. Baik, sekali lagi yang tidak yang tidak berkesempatan untuk mengutarakan pendapat atau menyampaikan pendapatnya, boleh menuliskan pendapat Bapak Ibu di kolom chat. Oke, silakan untuk pertanyaan ketiga, silakan kita mulai diskusinya, silakan tekan tombol raise hand-nya. Bapak Ibu belum lupa kan? Oh ya, terima kasih Bu Cok. Bu Cok yang pertama, silakan Bu Cok. Silakan Ibu. Masih mute Bu. Masih mute Bu. Masih mute ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Sesuai pertanyaannya nggih, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing ya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungannya sendiri dengan tanpa mengesampingkan kodrat zaman seperti perkembangan teknologi, baik dia bisa menggunakan komputer maupun gadget. Nah, keseimbangan ini mungkin bisa menjadi bekal anak-anak dalam mengarungi kehidupan ke depannya agar dia tidak tertinggal. Nah, seperti ini Ibu pendapat yang mungkin. Terima kasih. Luar biasa ya Ibu Cok ya. Baik, mungkin yang lain silakan berpendapat. Pak Wayan Barisanta, silakan Pak Wayan. Izin lagi menambahkan Bu, biar ramai aja Bu. Kalau terkait dengan pertanyaan tadi, mengapa pendidik murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jawaban saya yang saya tulis di sana adalah karena anak-anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, kembali kepada kodrat alam, berarti kita akan melihat pada lingkungan alam, di mana dia berkembang, di mana dia lahir sampai berkembang itu pastinya berbeda-beda. Ada yang lahir di pantai, beda dengan anak yang lahir di gunung, baik secara karakter, prinsip, ajaran, dan lain sebagainya. Begitu juga secara zaman, kodrat zaman pastinya juga berbeda. Ada yang lintas generasi. Misalnya seperti saya yang lahir tahun 85, saya termasuk generasi milenial menurut hasil riset. Kalau anak-anak sekarang, termasuk anak saya, itu termasuk Gen Z. Nah, yang mungkin perlu juga, inilah yang menjadi tantangan kita jadi guru. Karena kita harus ada dan mengimajinasikan dan mempelajari bagaimana kita berada setiap zaman itu. Nah, itulah menurut Titiang artinya tantangan kita sebagai guru. Mungkin yang perlu kita diskusikan lagi pada ruang-ruang berikutnya, yang menjadi istilahnya beban bagi beberapa guru, mungkin termasuk saya nantinya, yang pada usia tertentu saya akan menjadi kehilangan arah karena zaman sudah terlalu jauh.
Mungkin seperti itu. Bapak Ibu mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik Pak, luar biasa sekali. Saya juga sangat sependapat ya. Mengapa pendidikan itu murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam di sini yang dimaksud adalah tempat anak-anak bertumbuh dan berkembang. Jadi tentunya anak-anak yang di Bangli ya berbeda jauh dengan tentunya dengan yang yang dilahirkan atau tinggal di Gianyar. Jadi seperti itu. Jadi secara kultur mungkin akan sangat berbeda. Jadi tentunya apa yang kita belajarkan itu juga akan berbeda. Begitu pula dengan kodrat zaman. Jadi tantangan kita sekarang ini untuk di revolusi industri 4.0 ya. Jadi tantangan kita di situ. Jadi sangat tidak relevan kalau seandainya hari ini kita masih tidak mengenal teknologi. Nah, jadi sekarang sudah semua serba online. Jadi jangan salah kalau Bapak Ibu dikalahkan sama anak cucunya mungkin ya dalam mengotak-atik handphone begitu. Nah, jadi itu sebabnya kita perlu mempertimbangkan sebagai seorang guru, kita sangat perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mendidik anak kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk ini saya akan membacakan ya isi dari kolom chat. Ini beberapa temannya sudah berpendapat. Saya meminta maaf kalau seandainya isi chat Bapak Ibu tidak terbacakan. Nah, dari Pak Widiantara, itu karena setiap anak memiliki zaman yang berbeda. Benar sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian perlu cara mendidik yang berbeda pula, maka pentingnya kita berkembang untuk mengikuti zamannya. Benar sekali. Ya, kalau masih hari ini kita melarang anak-anak kita membawa HP, itu juga sangat bermasalah karena HP itu juga sangat dipentingkan. Jangan dipentingkan untuk browsing bahan-bahan pembelajaran dan lain sebagainya. Begitu pula, nah dari Bapak Gusti Tresna Widiantara. Jadi kodrat zaman perlu dipertimbangkan juga karena pendidik adalah penuntun agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang juga merupakan aspek penting dalam keberhasilan pendidikan. Ya, saya juga sangat setuju dengan pendapat Pak Gusti ini. Oke, baik Bapak Ibu, Pak Wikantara, karena setiap anak memiliki minat, bakat, serta lahir dengan berkembang sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Baik, seperti yang katakan tadi, bahwa anak-anak kita itu punya keunikannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri. Kita seperti yang saya sampaikan tadi, filosofi petani itu, ya, jadi kita tidak bisa menuntut jagung untuk tumbuh jadi padi, itu kita tidak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat jagung atau padi ini bertumbuh supaya dia tumbuh subur. Entah itu menghilangkan gulmanya, entah itu memberikan pupuk, pengairan yang pupuk, begitu juga dengan anak-anak. Jadi kita cukup ya menuntun, membimbing anak-anak kita sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, ini juga ada Ibu Loh, pendidikan menyesuaikan setiap zaman yang sedang berlangsung. Pendidikan zaman kolonial tentu berbeda dengan zaman sekarang, benar sekali. Kemudian ada Ibu Gusti Ayu Agustini, juga harus dapat menyesuaikan setiap zaman dan mendidik anak sesuai dengan zamannya. Oke Bapak Ibu, nah itu mengingat waktunya juga, jadi diskusi untuk pertanyaan yang ketiga saya akhiri. Nah, kita akan lanjutkan ke yang keempat, slide yang keempat. Nah, Niki ada pertanyaan, kemana ya pertanyaannya, ternyata pertanyaan saya hilang. Yang keempat ini ditumpuk mungkin ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya carikan di sini pertanyaan yang keempat. Nah, ini. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik? Nah, untuk
saya buka kembali, silakan Bapak Ibu mengangkat tangan kembali ya, dengan menombol tekan raise hand tentunya. Silakan Pak Ibu. Ibu Komang Tirtawati. Bu Komang, silakan Bu Komang, dibuka mic-nya. Ini Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut pandangan saya mengenai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Menurut pandangan saya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak, yakni pendidikan harusnya berpusat pada peserta didik, di mana saya harus selalu berusaha memahami karakteristik atau kodrat setiap anak, berusaha untuk menjadi teladan, serta menjadi fasilitator pertumbuhan yang dapat mendukung potensi masing-masing anak. Hal ini dapat dilakukan jika seorang pendidik yang pertama dia mampu berkomunikasi dengan baik, sopan, dan ramah terhadap siswa. Yang kedua, seorang pendidik itu harus tanggap terhadap keinginan siswa. Dan yang ketiga itu memahami karakter peserta didik. Sehingga saya sebagai pendidik di sini dapat membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Dan melalui pembelajaran yang seperti ini, siswa merasa nyaman dan aman saat mengikuti pembelajaran Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Setuju sekali dengan apa yang disampaikan sama Bu Komang Tirtawati ya. Jadi guru itu harus menjadi suri toladan bagi peserta didiknya. Jadi sudah tidak zamannya lagi sekarang Bapak Ibu menjaga jarak dengan anak. Jadi bagaimana kita itu sesuai dengan konsep pemikiran KHD, kita sebagai seorang guru itu menghamba kepada peserta didik ya. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi anak didik kita sehingga anak-anak kita bisa menjadi toladannya. Kita bisa menjadi model yang yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Oke, barangkali Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan atau punya pendapat yang berbeda dengan Bu Komang, saya persilakan. Ya, ada juga yang sudah menuliskan di kolom chatnya. Sambil menunggu yang raise hand, saya akan bacakan pendapatnya dari Bapak Gusti Ngurah Tresna Widiantara. Saya tidak melihat siswa sebagai objek, tetapi siswa adalah subjek dan teman belajar. Siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam pembelajaran tutor sebaya. Tutor sebaya, sebentar. Oke, ini sejalan dengan pemikiran KHD dan sangat tepat untuk dijadikan pedoman dalam pendidikan saat ini. Karena pemikiran tentang pendidikan oleh KHD ini akan mampu membuat anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Ini Ibu Cok ya, saya bacanya, tadi kelempar. Ya, baik, itu dua pendapat dari rekan-rekan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin berpendapat yang lain. Ini Pak Made Wikantara juga sudah menuliskan pendapatnya. Relevansi berhamba pada anak adalah memberikan kebebasan atau merdeka belajar kepada murid sesuai dengan kodratnya. Baik, benar sekali. Yang punya pendapat yang berbeda silakan menuliskannya di kolom chat atau bisa tekan tombol raise hand-nya, Pak. Bapak Ibu, kami persilahkan. Oke, baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada yang mengungkapkan pendapatnya lagi, jadi hari ini sudah keempat pertanyaan yang kita diskusikan gitu, sudah kita selesaikan bersama. Apa mungkin ada yang perlu dibahas lagi? Silakan atau ditanyakan mungkin, silakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali menekan tombol raise hand-nya. Tidak
Tidak ada ya Bapak Ibu? Nah, jika tidak ada, karena kita ini nanti akan selesai ya di pukul 20.30. Jadi apa namanya? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan kembali. Saya izin saya stop dulu share-nya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi sisi dialog kita kali ini sudah kita selesaikan bersama. Nah, sebelum kita akan menutupnya dan menyimpulkan, Bapak Ibu, saya ingin kita berefleksi dulu sebentar. Ya. Nah, terkait refleksi ini kita akan menggunakan refleksi 4P. Ya, jadi kita setelah melaksanakan kegiatan wajib hukumnya melaksanakan refleksi menggunakan yang sederhana saja, yaitu 4P. Yang pertama adalah peristiwa, Bapak Ibu sedang melakukan apa, membahas apa. P yang kedua adalah perasaan. Ya, jadi kita harapkan Bapak Ibu bisa mengungkapkan perasaan setelah melakukan kegiatan ini. Terus P yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan ini. Dan yang keempat adalah penerapan. Jadi setelah belajar, setelah melakukan diskusi, setelah mengetahui apa-apa poin-poin secara garis besarnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan pembelajaran dalam kegiatan ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya kembali akan membuka tombol raise hand untuk Bapak Ibu bisa berefleksi secara bersama-sama. Baik, untuk P yang pertama, ini siapa nih yang akan mengungkapkan nih? Silakan. Bagaimana? Peristiwa apa yang sedang Bapak Ibu lakukan? Oke. Silakan diangkat tangannya Bapak Ibu. Oke. Atau kalau Bapak malu-malu silakan menuliskan di kolom chatnya, boleh. Terkait P yang pertama, peristiwa. Bapak Ibu sedang melakukan apa? Kegiatan apa yang sedang Bapak Ibu lakukan? Itu P yang pertama. Baik. Atau dibuka saja tombol mute-nya. Silakan di-unmute. Atau saya undi Bapak Ibu ya. Karena tidak ada mengangkat tangan, maka saya akan undi. Baik, saya akan undi menggunakan ini ya. Saya tulis dulu namanya. Ini Barisanta. Sebentar, saya stop sharing dulu. Oke. Saya share kembali. Ini akan saya share. Nah, ini Barisanta. Maaf ya, saya tulis nama-nama gininya saja. Agustini. Kemudian Pak, siapa Bapak Ibu? Silakan sebut namanya. Bapak Ibu saya belum hafal. Nyoman Arta ya? Arta. Wika, lagi siapa ya? Purnama. Murah. Oke, Ngurah lagi. Widi ya. Cok istri. Cok ya, Ibu Cok. Lagi? Marta Susila. Oke, lagi Pak? Nursila, Bu. Oh, Nursila. Ya, Pak Marta aja ya. Ada lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 9 orang. Suparmi. Koyi, Bu. Koyi, ya. Lagi? Tirtawati, Bu. Tirtawati. Maaf ya Bapak Ibu, saya proses menghafal. Oke, ini sudah 12 ya? Sudah ya?
sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi saya akan memencet tombol ini dan Bapak Ibu yang tertera namanya yang jadi pemenang nanti itu akan mengungkapkan P yang pertama, yaitu mengungkapkan pendapatnya tentang peristiwa yang sudah dilakukan. Baik, siap. 1, 2, 3. Pak Wayan. Pak Wayan barusan. Silakan Pak Wayan berpendapat. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah diberikan kesempatan pertama. Kalau melihat P yang pertama tadi kan peristiwa apa saat ini. Saat ini saya sedang belajar dan berdiskusi peristiwanya. Kalau saat ini ya Bu ya pertanyaannya kalau nggak salah. Iya betul, saat ini. Saat ini. Terima kasih Bu. Iya, baik, itu jawaban dari Pak Barisata ya. Jadi kita sedang belajar tentang modul 1.1 di eksplorasi konsep. Ya benar sekali kan semua juga belajar seperti itu ya, tapi Bapaknya malu-malu mengangkat tangan. Terlalu sering nggak enak. Oke. Ya, pengalaman pertama Pak. Ya, jadi saya untuk P yang kedua, yaitu perasaan, saya akan pilih lagi ya Bapak Ibu, mumpung kita membuka ini. Baik, lihat. Cek, akan jatuh kemana dia? Ibu Suparmi. Ya Bu Suparmi, silahkan buka mic-nya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ampura wau yang agak keluar masuk. Karena anak saya bangun. Jadi perasaan saya setelah mengikuti kegiatan yang pertama kita dalam sinkronusnya, Tiang merasa senang bertemu dengan orang-orang hebat, berbagi pemikiran tentang eksplorasi atau penggalian konsep dari Ki Hajar Dewantara ini, terutama dalam menuntun peserta didik ya atau murid dalam proses pembelajaran, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam bidang sosial budaya. Jadi saya sangat senang sekali dan banyak dapat ilmu dari rekan-rekan semua, walaupun saya hanya menyimak tadi. Mohon maaf sebelumnya, tapi nanti di kesempatan lain saya ingin juga ikut urung pendapat. Suksema. Oke, jadi benar sekali ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Wayan. Ibu Wayannya sangat senang katanya. Apa mungkin yang lain punya perasaan yang berbeda? Sedih mungkin ketemu saya atau bagaimana? Oke, baik. Tidak ada ya. Baik, kita akan menjawab P yang ketiga, yaitu tentang apa Bapak Ibu? Silakan. Pembelajaran. Oke, pembelajaran. Oke, baik, kita pilih lagi. Ya. Ibu siapa ya? Itu tepat di garisnya. Oh, Pak Wika. Oke, silakan Pak Wika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Tiang. Untuk hari ini pembelajaran yang Tiang dapat itu banyak sekali terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian penerapannya, implementasinya kepada peserta didik, kemudian pendidikan zaman kolonial sampai sekarang. Punike Tiang juga dapatkan banyak pengetahuan baru terkait dengan pembelajaran hari ini. Demikian dari Tiang, terima kasih. Oke, baik. Jadi saya kira juga semua punya pendapat yang sama ya dengan Pak Wika. Baik, untuk menghemat waktu kita akan pilih lagi untuk P yang terakhir. 1, 2, 3. Iya, Bapak Marta. Oke, silakan Pak Marta. Baik, terima kasih. Mohon dibantu Bu, P yang terakhir apa ya? P yang terakhir apa ya teman-teman? Penerapan. Penerapan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah
setelah mempelajari, setelah 2 jam kita berdiskusi ini tentunya kita sudah dapat ya banyak pelajaran. Nah, jadi untuk Bapak penerapannya ke depan akan seperti apa? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait modul perspektif refleksi kritis ya tentang pemikiran atau filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini, mungkin ilmunya itu udah dari dulu, cuman penerapan ataupun istilahnya intisarinya itu masih bisa kita rasakan. Jadi banyak sekali sebenarnya menjadi dasar-dasar daripada penerapan daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, terutama terkait dengan pendidikan yang berdasarkan kodrat alam dan zaman yang tentunya akan terus berubah mengikuti perubahan. Jadi untuk penerapannya mungkin menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Wika yang terakhir ya. Marta, Ibu. Oh, Pak Marta, maaf. Oke, jadi setelah berefleksi tadi ya, jadi tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan, saya kira juga semua punya pendapatnya masing-masing apa yang akan dilakukan Bapak Ibu selaku calon guru penggerak ke sekolahnya masing-masing. Bagaimana kita menerapkan konsep berpikir daripada Ki Hajar Dewantara ini pada murid-murid Ibu di sekolah nantinya ya, untuk memaksimalkan peran kita sebagai seorang guru. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk sesi terakhir dari acara kita kali ini, saya ingin Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan. Nah, begitu kira-kira kita kasih kehormatan kepada Pak Wayan ya, Pak Wayan Barisanta. Silakan, karena beliau ini saya umumkan ya, beliau mendapatkan nilai tertinggi untuk pretestnya. Ya, silakan Pak Wayan. Ini Bu, terima kasih. Nah, untuk pretest seperti yang saya sampaikan, mungkin hanya kebetulan Bu, dan menjadi beban malah bagi saya, karena post-testnya harus lebih tinggi jadinya gitu. Oke, untuk kesimpulan dari dia, intisari dari apa yang disampaikan atau dari semua pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan dan relevansinya, keterkaitannya dengan pendidikan pada saat ini, saya menyimpulkan terkait utamanya seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, terus bahwa pendidikan itu adalah dengan melihat sisi keunikan siswa kita, karena mereka seperti benih-benih tadi ya. Kalau saya ilustrasikan berbeda dengan apa yang disampaikan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita di Bali secara khususnya dengan konsep sosial budayanya ada namanya bumbu rajang atau bumbu genep. Di sana banyak perbedaan, ada cabai, ada bawang merah, bawang putih. Anggaplah itulah perbedaan dari anak-anak kita, baik dari alamnya, dari zamannya. Namun setelah disatukan dalam cara yang sama, menuntun yang sama, membimbing yang sama, mereka akan menjadi sesuatu yang sangat hebat. Nah, itu ilustrasi saya. Nah, mari kita bersama-sama sebagai seorang pendidik mengimplementasikan ajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara. Begitu juga kita sebagai pembelajar, kita wajib belajar sepanjang hayat. Karena demi siswa-siswa kita yang beragam, unik, dan lahir dari kodrat yang berbeda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Wayan Barisanta telah menganalogikan
keberagaman dengan bumbu ya. Malah jadi lapar saya, Pak. Ya, sudah jamnya ini. Oke, baik Bapak Ibu, itulah kesimpulan tadi ya, kurang lebih seperti itu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, jangan segan-segan karena di sini kita tidak ada seperti yang saya sampaikan di saat sesi perkenalan kemarin bahwa kolaborasi yes. Lanjutkan? Apa Ibu? Kompetisi no. Iya. Jadi mulai hari ini kita sekarang yang ada di forum ini adalah bersaudara. Jadi kita saling curhat, saling berbagi praktek baik, saling berbagi pengalaman. Bapak Ibu kita rekatkan lagi dalam keluarga besar angkatan 10 kelas 25. Jadi gitu ya. Kita tidak berkolaborasi di sini tetapi kita akan belajar bersama-sama. Jadi seperti itu baik Bapak Ibu. Nah, izin mengingatkan untuk besok kita akan ke ruang kolaborasi yang pertama. Itu kita pilih jamnya jam berapa ya? Besok mungkin jam 2 gimana, Bu? Bagaimana jam 2? Saya karena begini, Pak. Karena kita masih memakai akun yang sama ya, kita minjem akun nih karena akun premiumnya belum juga dikasihkan sama pusatnya. Jadi kita harus berkoordinasi dulu dengan adminnya gitu, dikasih enggak jam segitu gitu. Nah, jadi kita harus karena kita di bawah satu admin itu ada 4 fasil, mungkin beliau sudah menentukan jam 2, kalau sudah ditentukan grup kelompok yang lain sudah memilih jam 2 berarti kita tidak bisa. Ya tergantung teman-teman, Bu. Oke. Izin, Bu. Tetapkan aja, Bu. Tetapkan aja Bu. jam 7. Besok yang ada ke Jogja soalnya, Bu. Biar malamnya biar bisa yang ikut, Bu. Biar Oke. pas. Oh, gitu katanya. Bagaimana ke yang lain setuju nih? Iya, Bu. Bisa. Iya, Bu. Setuju, Bu. Iya, ngikut nonton. Oke, baik. Nah, kita sudah dalam sesi terakhir ini sudah berefleksi bersama-sama juga sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan doa karena kita tadi dibuka dengan doa. Jadi sekarang pun untuk mengakhiri aktivitas kita akan berdoa. Jadi kalau tadi kita serahkan kepada Pak Nyoman Arta Udiana ya. Sekarang juga kita serahkan kepada beliau untuk hari ini untuk menutup sesi kita dengan doa juga. Silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya pimpin doa lagi kepada teman-teman semua. Berhubung acaranya juga sudah selesai dan kita juga sudah lapar nanti semua. Dan sekarang Tiang juga harus sembahyang. Dengan berakhirnya pertemuan kali ini, tidak lupa juga Tiang sampaikan kepada rekan-rekan yang hebat semuanya dan sebentar ya. Dengan diskusi tadi kita banyak sekali sudah mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kolaborasi yang sudah disampaikan Ibu. Terima kasih sekali. Tidak surut-surut kami CGP angkatan 10 ini untuk selalu minta bimbingan sama Ibu fasilitator dan begitu juga dengan PP agar kedepannya kami bisa melaksanakan CGP ini dengan baik, lulus bersama, tidak ada kompetisi di antara kita. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, kita tutup dengan doa. Mari berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Nyoman Arta Udiana ya sudah menutup
sudah memimpin doa kita. Baik, sebelum kita tutup bersama-sama, kami persilakan Bapak Kadek dan Ibu Oka sebagai closing statement-nya. Silakan, kami persilakan. Bapak Kadek masih di sini? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi bagus sekali ya, tadi sudah saya simak kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari pemaparan materi dan bagaimana Bapak Ibu CGP yang sangat hebat-hebat mengemukakan pendapatnya terkait dengan bagaimana pendidikan, baik itu dari menuntun, ada yang dari bagaimana pendidikan mulai dari kolonial dan seterusnya. Jadi apapun pemikiran dan pendapat Bapak Ibu semua itu benar, tidak ada yang salah ya, tergantung bagaimana nanti kita menerapkan prosesnya ke anak didik kita, bagaimana supaya anak didik kita itu bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Jadi seperti kata Pak Baris juga tadi, kita sebagai pembelajar wajib terus untuk belajar untuk mengejar kodrat zaman ini, karena semakin ke depan tentu tagihan-tagihan dan tentu. Ya, oke, baik. Ada gangguan sinyal sepertinya Pak Kadek Suapriyanto. Bagaimana dengan Bu Oka? Bu Oka, closing statement-nya? Baik, izin menambahkan sedikit Bu Ayu. Luar biasa Bapak Ibu CGP hebat pada kegiatan malam hari ini. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah cerminan Bapak Ibu guru hebat bagaimana mendidik dan mengajar murid di sekolah. Jadi seperti yang Bu Ayu sampaikan, tekankan pada kita, kompetisi no, kolaborasi yes. Jadi semangat belajar, masih banyak pertemuan, semoga 6 bulannya terasa sangat menyenangkan dan singkat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Oka ya sama Pak Kadek. Baik Bapak Ibu yang lain boleh buka kameranya on cam, karena kita sebagai sesi terakhir kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Bu Oka bisa bantu kita menjadi fotografernya? Siap Bu. Oke, di print screen ya Bu ya. Oke, siapa pengarah gayanya ini? Maaf. Ibu loh mungkin bisa bantu. Gimana gayanya Bu? Gini katanya. Oke. Ya, baik silakan. Oke, salam nanya. Salam nanya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan, salam nanya katanya. Ayo. Siapa yang hitung nih? Saya aja. Maaf, saya tadi terpental Bapak Ibu. Terpental, iya Pak. Jaringannya macet gitu. Baik. Ya, 1. Ibu, 1, 2, 3, cekrek. Iya. Gimana lagi? Lagi gayanya apa? Bu loh, ayo ngarah gaya. Semangat Ibu, semangat. Semangat. Bagaimana itu? Kasih modelnya. Oke, ya. Ya semuanya. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Iya. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi hari ini saya tutup ya, dan kita ucapkan sampai jumpa besok dalam ruang kolaborasi 1 gitu nggih. Bapak Ibu, jika tidak ada kepentingan, jika berkepentingan silakan meninggalkan ruangan. Ketika Bapak Ibu mau ngobrol sama saya, silakan juga. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bagaimana? Iya. Terima kasih Bu Ayu, izin live. Oke, silakan. Izin live. Ya, silakan Bapak. Sampai jumpa ya besok. Izin live Ibu. Izin live Bapak Ibu semua. Sama Ibu, izin live. Izin live untuk hari ini. Tinggi. Sama Ibu, izin untuk meninggalkan ruangan. Sama Ibu, izin keluar Ibu nggih. Iya, siap. Terima kasih Bu, izin untuk live. Inge. Izin untuk live ya Bu ya. Terima kasih. Oke.
Ibu Irma masih di sini, Bu? Astaga. Ibu Wayan Suparmi. Tombol kembalinya di mana nih? Ibu punya baby ya, Bu ya? Nggih, Bu, ampun Bu. Oh, Nangis tangannya. nggih, mboten masalah. Nggih, nggih. Kusuma Ibu nggih. Nggih. Ngiring-ngiring. Cek Ibu Irma masih ada di ruangan ini, Bu. Bu Irma. Bu Irmanya mungkin beliau iya. Cek Ibu Irma masih di sini, Bu? Ibu Irma? Halo, ya Ibu. Iya, saya sudah selesai, Bu. Kita berhenti merekam aja. Gimana kelasnya? Bu, saya baru pulang ini dari hotel. Terus kita berhenti merekam. Klik itu. Enggak, Bu. Enggak. Ini kan masih 10 menit ya. Ibu masih di roomnya ya? Bentar, Bu. Masih, tapi semuanya sudah masih, tapi teman-teman sudah selesai. Oh, sudah pada live. Ya. Ya, saya nyalakan, Bu. Bentar nih. Baru sampai, Ibu. Iya. Masih ada rekaman recordingnya ya, Bu? Sudah, masih saya rekam. Saya belum berani mencetnya. Belum berani. Iya, enggak apa-apa. Ya. Ini pun nanti nggak langsung ada di drive saya, Bu. Jadi prosesnya sekitar 12 jam atau 6 jam gitu, Bu. Masih soalnya antri. Oke. Nggak masalah, Bu. Yang penting kan tidak due date-nya tidak gini. Aman. Oke, siap, Bu. Ibu, saya minta tolong dibantu ya Bu Desa sama Ibu sama Pak Eka untuk mengisi jadwal yang untuk besok. Bu Desa, Bu Desa Caturwangi itu. Ya, Oke. Kalau saya boleh di jam ini ya, Bu ya, besok. Jam apa, Ibu? Jam ini, jam 7. Oh, jam boleh Bu, boleh sekali. Oke, saya ngisinya di jam 7, Bu ya, dengan 3 bor. Ya. Oh, boleh, Bu. Ya. Boleh. Nanti itu kan saya bikinnya cuma 2 kelompok ya. Oh, 2 kelompok ya? Boleh, Ibu. Ini saya tutup ya. Iya.